ya gitulah. Saya kenal di Tantan. Nikahnya pun atas dasar emang sayang-sayang, cuman terlalu diburu-buruin karena keadaan. Jadi kayak ya gitu, saya kelepasan lebih awal, jadi akhirnya kayak mau nggak mau saya harus tanggung jawab. Mohon maaf anak ibu hamil gitu segala macam. Ini ke siapa ini? Ke istri, ke mertua. Terus kayak ya nangis lah gitu, kayak nangis lah di rumah sakit. Ini posisi istri saya tuh lagi di dalam gitu, persiapan buat salin gitu kan. Ya gue mau pisah, gue capek gila gitu. Iya. Gila gue kerja mati bukan mati, kerja emang passion gue kayak gue kerja kayak seanjing ini, gaji itu bukan buat gue gitu, buat lu berdua. Oke, di studio sudah hadir tamu saya, pernah diancam oleh keluarga dari mantan istri gara-gara mau cerai. Alasan cerainya jelas ya, karena dia melihat istrinya ini selingkuh ya, dan ada data dan buktinya semua. Nah, kita pengen tahu nih cerita awalnya seperti apa. Oke. Jadi waktu itu apa yang terjadi dengan istrinya? Mantan istrinya yang kira-kira yang membuat lu itu curiga akhirnya jadi detektif. Disclaimer lah ya. Ya, disclaimer dulu. Kita kayaknya balik dulu deh apa yang kayak biar kita juga pelajar, kayak biar saya pun belajar. Oh, ini loh yang buat saya dapat masalah. Edukasi nih. Betul. Edukasi nih. Gimana ya? Oke. Ketemu istri yang ini nih, yang mantan istri tuh sebenarnya beraplikasi. Ya. Dating apps gitu. Betul. Ya, aplikasi Tantan lah. Tahu. Tantan gitu. Tantan ya. betul. Tantan. High Five. Macam-macam gitu. Enggak tahu kalau High Five. mungkin saat itu lagi tenar-tenarnya sih itu Tantan. Aplikasi hijau gitu ya. Enggak sampai sih. Tapi kalau ya gitulah. Saya kenal di Tantan. Nikahnya pun atas dasar emang sayang-sayang, cuman terlalu diburu-buruin karena keadaan. Jadi kayak ya gitu, saya kelepasan lebih awal, jadi akhirnya kayak mau nggak mau saya harus tanggung jawab, dan ya emang itu tugasnya seorang laki-laki kan. Tapi dia yang berbuat. Lu sayang waktu itu sama istri? Sayang banget. Ya penting kan tanggung jawab. Betul. Akhirnya menikah. Ya. Jadi tuh saat dia hamil pun, ini kita belak-belakan aja deh. Laki-laki kita. Berani aja dulu. Laki-laki kita. Betul. Posisi hamil pun keluarga belum ada yang tahu, Pak. Belum ada yang tahu. Sampai dari hamil sampai mau melahirkan pun keluarga saya belum ada yang tahu. Kenapa enggak? Satu saya yang masih belum siap secara dana untuk buat nikah langsung. Iya. Kedua. Oh, berarti ini belum nikah ini? Saat masih hamil, belum nikah. Jadi kayak emang hamil tuh kan belum nikah kan. Saya akhirnya ya udahlah, gue jaga gitu. Saya jaga di kosan, jadi kayak kita tinggal bareng lah, living together lah gitu. Nah, sampai saya kerja segala macam, udah kamu di rumah aja. Ini posisi belum nikah loh, Bang. Belum nikah. Jadi kayak keluarga dari saya nggak tahu, keluarga dari istri tuh nggak tahu. Tapi tanggung jawab misalnya pergi ke dokter gitu. Iya, cek USG berapa kali dalam 3 bulan lah, 3 kali lah gitu. Iya. Sampai akhirnya kayak ketika ini saya kan sampai kerja, saya kan mau kerja tuh saat itu. Iya. Saya mau kerja jam 5 subuh karena saya kerja di PIK 2. Saya mau kerja jam 5 subuh. Terus kayak gini. Sakit katanya, sakit. Apaan sakit? Ini saya mau berangkat loh, Bang. Iya. Nih pas saya ini udah ketahuan ini. Apa itu? Hamilnya. Iya udah gede, udah gede. Udah membesar. Saya panik dong. Kenapa? Aduh, saya mau kerja. Kenapa? Ini kayaknya hari ini deh gitu. Kayaknya waktunya loh, kayak katanya. Tapi dari dokter? Saya langsung yang tadinya saya mau kerja nggak jadi kerja kan. Itu subuh Loh, Bang. Iya. Subuh dari saya itu kan saya ngekos di Jelambar Jelambar Jakarta Barat kan. Pergi ke Tebet, Jakarta Selatan. Setelah itu baru saya kasih tahu semua, saya kasih tahu keluarga istri kalau sebenarnya ini hamil gitu. Saya kasih tahu mama. Nah, kebetulan mama saya tuh baru datang dari Makassar. Dari Manado ke Jakarta. Waduh, momentum dong. Momentum banget, kayak dia datang nih, "Mah,
Mama mau lihat anak aku Aul nggak? Aku kan dipanggil Aul ya. Mama mau lihat anak Aul nggak? Cucu nih. Apa sih nggak jelas kamu. Kamu gimana kerjaan gini? Dia nggak tahu kalau saya tuh udah punya anak saat itu juga. Dan pada saat itu saya pegang ari-ari gitu. Jadi saya sama adik saya pegang ari-ari bayi kan. Tapi sempat ngomong nggak? Saya punya pacar apa gitu? Mama tahu kalau saya tuh punya pacar. Yang duluan saya kasih tahu tuh orang tua pihak istri. Assalamualaikum mah. Saya panggilnya ibu kan. Hari-hari. Iya bu. Mohon maaf anak ibu hamil gitu segala macam. Ini ke siapa ini? Ke istri. Ke mertua. Oke. Terus kayak ya nangis lah gitu, kayak nangis lah di rumah sakit. Ini posisi istri saya tuh lagi di dalam gitu, persiapan buat salin gitu kan, persalinan. Jadi kayak nangis. Mertua ada di situ juga? Perempuan. Maksudnya mertuanya ini waktu ngasih tahu langsung datang dari Bogor tuh. Maaf kalau nggak salah Bogor langsung ke Jakarta ke Tebet, rumah sakit Tebet nih. RSUD Tebet gitu. Datang dan langsung kayak nangis dulu kayak ya syukurnya kamu mau tanggung jawab. Oh, nangisnya apa dulu nih kita? Nangis karena kayak pertama definisikan kenapa dulu baru nih. Tahu gitu. Mungkin yang saya tangkap dari omongan dia, kenapa dia baru tahu sekarang gitu. Bahasa kayak ini peran saya kayak nggak ada gitu. Peran saya sebagai ibu tuh nggak ada. Anak saya hamil kok nggak ada. Saya nggak tahu. Saya baru tahu sekarang kok ketika pada saat mau melahirkan gitu loh. Oke. Tapi ada kalimat itu tadi. Bertanggung jawab gitu. Iya, syukurnya saya ketemu kamu gitu. Itu syukur saya ketemu kamu Faris gitu. Iya, karena ya kamu udah siap, kamu udah berani. Memang saya berani gitu kan. Saya udah jaga, udah mau dari awal tanggung jawab. Ya emang terlambat. Kenapa? Karena ada saya khawatir takut dipaksa untuk menikah lebih cepat. Padahal dana belum ada. Oh gitu. Budget belum ada gitu. Nah, udahlah melahirkan lah gitu kan. Melahirkan. Kacau banget bang. Emang sebenarnya tuh faktor kenapa saya selalu kayak ngerasa banyak hal lah kenapa saya diselingkuhin. Sebentar dulu nih. Untuk selingkuhnya sebentar dulu nih. Saya mau uji dulu nih. Boleh. Nah, ini kan sudah 9 bulan. Ya, waktu 1 bulan pertama pasti tahu dong ini saya kok nggak men gitu kan. Terus test pack gitu. Kenapa? Lu nggak ini misalnya? Ya udah kita nikah KUA aja atau apalah agama lu apa gitu misalnya. Apa ininya? Fun fact-nya saya nikah KUA kok pak. Oh ya? Saya nikah KUA, saya kayak akad nikah nih ijab kabul. Siangnya saya masak buat semua keluarganya. Oh itu jadi masak sih ya? Yang nyediain, jadi tuh saya nikah nih ijab kabul. Posisinya pakai jas, pakai apa, dibantu adik saya 2 orang. Saya masak dari awal, dari 0 sampai selesai. Mereka makan semua makanan saya. Jadi tuh backgroundnya masak sih ya. Jadi tuh kayak ada yang keluarga dari pihak istri tuh kayak gila nih ada pasangan suami istri yang masak suaminya gitu. Gitu. Itu fun fact-nya gitu kan, kayak emang segitu cintanya. Tapi kita juga berusaha gimana caranya biar nikah gitu loh, biar kayak paksain diri gitu, biar ya jangan sampai lah haram terus lah gitu. Berarti menikahnya setelah apa ini benar? Menikahnya tuh setelah jalan 3 bulan setelah anak lahir. Oh 3 bulan setelah anak lahir. Anak lahir ya udahlah istirahat dulu nih, istri ini lagi sakit nih. Siap. Lagi berobat sampai di mana posisi anak bisa ditinggal dulu nih. Karena kan dari 0 bulan sampai 3 bulan tuh anak kan suka nangis tuh. Iya betul. Harus dibekap dulu kan sama istri kan. Jadi kayak setelah 3 bulan kita bisa simpan dulu nih anak gitu segala macam baru kita nikah. Yeah. Jadi enaknya tuh nikah tuh posisi kan nggak gemuk kan, nggak ada aib lah. Jadi kayak mungkin hanya orang-orang kita yang tahu. Iya gitu. Iya. Nah 3 bulan langsung menikah. 3 bulan. Jadi setelah udah ketahuan, udah melahirkan, mama saya juga langsung kayak, ini saya baru datang. Saya baru datang ke Jakarta sama kamu, kayak ada bahasa dalam rangka apa itu mamamu datang sebenarnya? Emang karena suka jalan-jalan kan. Jadi kayak beberapa keluarga tuh ada yang aku mau ke Jakarta nih, aku mau ke sini nih gitu segala macam. Jadi lu enggak undang sebenarnya? Enggak undang. Mah ke Jakarta gitu enggak? Dan saya tahu, walaupun saya tahu dari minggu sebelumnya mau datang. Cuman enggak taunya tuh prediksinya anak ini lahir pada saat mama saya baru datang. Momentum sekali. Jadi saya bawa Ari berserta adik saya nih, bawa Ari nih dari rumah sakit Tebet ke Jakarta Utara nih. Bawa Ari, mama tahu ini apa? Ini Ari, awalnya udah punya anak. Apa sih ini kamu ngomong apa? Gini. Oh nggak percaya. Tiba-tiba kayak pok gitu Ari itu. Udah apa ini? Ya, ini awal sebenarnya udah. Nah sebenarnya awal belum ngasih tahu karena
bukan lu nggak mau ngebuat mama berat lah pikirannya, nggak mau ngebuat mama stres, nggak mau ya Allah anak pertama kok kayak gini, aib kan, maksudnya aib kan, karena kan keluarga tuh religius lah. Oh religius. Tolong disensor lah ini. Jadi tuh kayak ada tuh yang kayak keras banget fanatik agama gitu, kayak ada kayak jangan kayak gitu, haram segala macam. Iya. Nah, ya udah karena emang saya juga pesantren 8 tahun gitu kan. Oh ya. Saya paham agama selama 8 tahun, belajar akidah, belajar haram, zina segala macam. Oh iya. Ya. Pesantren apa nih? Pesantren Salaf yang pelajari kitab kuning itu? Betul, Salafi. Oh. Ahlussunnah wal Jamaah. Dari tampang-tampang lu kok nggak ada pesantren ya, Bro? Yang saya ke Jakarta pun bahkan awalnya mau apa ya, kayak ya udah kayak ngelamar kerja pada biasanya. Okay. Pernah dakwah, pernah khutbah Jumat. Serius kalau boleh silakan. Saya punya keluarga kok, keluarga saya nggak mungkin cari di YouTube. nggak offline. Iya, emang kayak just dai gitu pada umumnya nih. Tolong isi acara ini ya buat di kampung ini, buat ini. Dai definisi saya ngajar ngaji, saya dakwah. Ada tarawih dan saya juga khutbah segala macem. Aduh. Anjir gitu kan. Ya ke Jakarta hancur dunia gitu. Nah udah ya. Apa yang merubah lu seperti itu? Ini kita pertanyaan umum lah. Betul. Apa yang merubah lu dari religius itu tiba-tiba ke Jakarta, dunia bebas nih gitu, sampai lu main dating apps segala macam? Apa yang merubah lu seperti perempuan itu? Perempuan sih. Ya tahu perempuan. Tapi perempuan sebelumnya lu pernah disakitin atau apa? Gini. Banyak labang yang kisah-kisah yang gue selalu pandang. Kayak gue merasa banyak. Ya kalau lu enak gitu, merasa enak diceritain ya ceritain aja. Oke. Gue baru pertama kali pacaran kan. Yeah. Ini yang pacar pertama. Orang tua gue, bokap gue ngajak gue buat ke Batam. Ayo kuliah di sini yuk. Belajar bekerja bareng bapak biar kamu kayak jadi orang lah gitu. Jadi orang. Ya saya nggak mau karena saya masih kerja sama pacar. Iya. Jadi atau kerja sama pacar, ini memang pacar pertama. Ya karena kan dari mondok sampai ketemu cewek tuh kayak, kenikmatan apa ini gitu. Kok beda? Di pesantren nggak ada tuh. Kalau ada perempuan tuh berjilbab semua itu. Selama ini bisa jaga pandangan, tiba-tiba pas ketemu ada cewek yang tiba-tiba ngajak makan mie ayam nih gitu. Kok aku diajak makan mie ayam sama perempuan? Aku mau gitu. Akhirnya udah kayak akunya buta semua, agama buta, keluarga buta. Bapak berkali-kali ngajakin buat ikut ke dia karena kan emang lagi pisahkan sama mama gitu. Bapak kali ngajak ke dengan alasan yang baik, padahal belajar sama bekerja gitu. Jadi orang ya kan. Saya bilang nggak mau Pak, saya mau di sini karena sudah saya nyaman ya. Betul, karena saya punya pacar di sini. Itu untuk kayak bapak saya diam kayak, waduh ini anak kok. Bapak saya GM anjir. Apa? General Manager. Iya PT MLD itu bagus. Iya kayak saya baru sekarang itu anjir gue selabil itu ngejawabnya gitu kan. Kayak dia diem dulu, nggak marah nggak apa, kayak padahal emang wataknya keras kan. Terus kayak gara-gara cewek, wow. Aku sedih, bapak sedih sih dengarnya kalau gara-gara cewek gitu. Oke, bapak kan pernah muda. Tapi ya udahlah gitu. Ya udah akhirnya banyak, makanya karma yang saya dapat sekarang tuh kayaknya dari awal itulah gitu. Akhirnya saya buat sama cewek. Nah cewek yang pertama gimana? Sempat hamil juga apa gimana? Enggak sempat. Enggak. Kita takut itu gitu kayak masih nilai pesantren masih ada waktu itu. Bener, lucunya tuh tiap kali mau berhubungan besoknya cari nanas. Oh gitu. Betul, tiap hari kayak gitu terus. Pokoknya kalau ada hari di mana kita mau ngelakuin hubungan lah. Gue sebisa mungkin jangan kayak gitu kalau gue belum nemu nanas muda gitu. Itu mitos apa fakta tuh? Nanas muda itu. Gak tahu karena gue denger dari orang-orang kan, dari keluarga, dari teman. Gimana gitu. Indra? Yang pengalaman nih. Ngomong lu itu. Gue gak tahu lo. Tapi ini fakta, bukan mitos. Nah ini itu kadang-kadang kayak ya kalau saya sebagai yang pernah belajar di masak dan makanan kan kayak ada lu kan pakar makanan. Betul, ada kandungan yang seperti duri yang ngerusak embrio, seperti itulah kayak balon-balon tipis di dalam tubuh yang buat dia kayak nggak jadi gitu. Jadi labelnya dulu saya kayak takutnya dulu saya selalu melakukan sesuatu kayak gitu, nafsu pun gitu, saya harus kayak beli nanas muda dulu. Ya kenapa harus beli nanas? Kondom ada. Wah, iya. Gue baru kepikiran itu. Iya. Enggak. Saya pernah dikatain sama, maksudnya kenapa saya nggak pakai kondom? Saya pernah dibilang di apa?
dibicarain lah sama pacar saya. So-soan pakai kondom kayak bisa aja gitu. Emang nggak bisa, caranya gimana? Anjir, ini tunggu apa dulu nih? Dulu kayak gitu kayak ini apa diapain, ditiup dulu apa gitu, saya nggak tahu. Jujur demi Allah saya nggak tahu. Orang pesantren ini. Ya udah akhirnya yang enak-enak aja nanas gitu. Karena pernah beli dan nggak kepake sama sekali. Oh, nanti pakai nanas dulu. Tiap kali main bawa nanas makan nanas dulu baru berhubungan. Enggak, saya mau nih habis main, tapi saya bawa nanas. Jadi setelah main baru dimakan. Oh, setelah main baru dimakan. Pihak pacarnya yang makan. Sama pacar pertama ini. Oh, bukan lu yang makan. Iya, bukan. Ini edukasi ya, jangan lu bikin bananas kan lu cobain itu, jangan. Ini tindakan tidak baik ini. Sama-sama cinta, dia kan Makassar. Ya. Makassar saya juga. Saya sama dia kerja di Makassar. Aslinya dia asli. Sama-sama sama-sama orang Sulawesi Selatan. Oke. Perbandingannya kayak saya orang Jakarta, dia orang Bandung, sama-sama di Jawa gitu. Gitu. Dia Cineponto, saya Makassar. Saya pergi ke Jakarta, dia sampai ikut. Saking sama-sama cinta. Udah kan? Sama-sama cinta. Betul. Dan ini tidak ada hukum loh ini kalau sama-sama suka. Betul. Kan. Benar gak sih? Iya. Sama-sama suka kan. Nah, ada yang ngebuat pacar saya kenapa saya mulai menjauh tuh terlalu kasar. Segampang itu mukul saya gitu, kayak untuk saya cowok ya. Okay. Saya dipukul nih. Lu yang dipukul? Dipukul. Dulu kan kita awal ngerantau ke Jakarta, kita kan naik angkot. Yeah. Naik angkot, Pak. Naik angkot. Ada cewek, gue nggak sengaja lihat, cakep. Di angkot nih di samping gua, ini gua. Yeah. Itu kan ini kan orang sebelahan gue yang cakep tuh kan. Ditampar blupak. Kejeret ke kaca. Ini mikrolet. Lu ngeliat pahanya apa gimana? Hah? Lu ngeliat lihat pahanya saja, enggak bermaksud aneh-aneh kayak tuh gitu puk. Aduh. Sampai saking kenapa dia ringan tangan, ini dia silakan, dia tuh enggak masalah. Dia ringan tangan. Gue sampai lari. Saya sampai lari ke kantor polisi. Oh, ngapain? Ya karena saya takut, saya capek dipukul terus tuh. Dia kan memukul saya di tengah jalan kan. Dipukul terus sampai dia nggak tahu kalau saya ke kantor polisi. Sampai kantor polisi saya pengajuan. Pak, saya dipukul. Bikin terus. LP lo. Pokoknya datang. Pak, saya dipukul terus dari jalan ini sampai sekarang, Pak. Kamu serius? Kamu laki-laki gini-gini. Digituin sama polisi. Saya malah ditampar sama polisinya. Kenapa? Karena cewek saya nangis di situ. Oke. Dia terus kayak tanya, "Berapa umurmu?" gitu. "Umur kamu berapa?" Dia nanya ke cewek saya kan, si polisi. 18 tahun. 17 apa 18 tuh? 18. Ditampar. Kalau lu saat itu umur berapa ya? 2018. Lebih tua. Ini 27 nih, kurang dari 2018 ya. Nah, saya ditampar, Pak, ini saya datang, saya merasa korban, Pak. Kenapa saya dipukul? Karena kamu pacaran sama anak di bawah umur. Oh. Saya nggak tahu, emang betul. Saya nggak tahu karena. Ya mungkin aturannya begitu. Karena saya jelas kondisinya. Saya pacaran sama dia 2 tahun. Terus kayak ya udah dia umur 18 tahun saat itu. Iya jalan 19 tahun lah, 19 tahun lah. Terus kayak ada kondisi saya jelasin kronologinya, tiba-tiba blupak. Sialan kamu beraninya macarin anak kecil. Hah? Gila, umur gue masih 21 tahun saat itu. Dan dia beda 3 tahun 4 tahun lah harusnya. Nah itu kayak ditampol. Wah, gue nyesel banget kenapa gue ke kantor polisi. Itu saya dipukul, Pak. Cari pembelaan. Iya, itu saya dipukul, Pak, dari jalan sampai ke kantor polisi. Dia nggak tahu kalau saya ke kantor polisi. Dia mukul terus sih. Total sampai, udah kantor polisi nih. Itu kayak, wah, sial. Nah udah kayak udah capek kan. Saya bawa dia ke kampung. Ayo pulang kampung yuk. Oke. Ya iya. Niatnya mau kayak, gimana? Mau tanggung jawab? Enggak, ya tanggung jawab apa? Nggak ngambil. Pulang kampung yuk. Niatnya mau ninggalin. Karena capek kan. Lu ada niat kayak, begitu? Iya. Niatnya mau ninggalin kayak karena Wilannya sampai ke Jakarta gitu. Pulang yuk. Kita mau liburan ketemu keluarga segala macam. Datang. Saya bahkan ke rumahnya langsung, ke orang tuanya, bahkan main domino sama keluarga segala macam sehari sebelum saya cabut lagi ke Jakarta. Lu antar ke keluarga? Saya antar langsung ke Sulawesi Selatan, Cineponto, main domino tengah malam, tidur di sana di rumahnya. Besoknya paginya saya langsung berangkat ke Jakarta lagi. Dia marah-marah, nangis lah pasti kan, segala macam. Tidak bakal kelupa nih Janumu, tidak bakal kelupa ini tragediku ini kesiang, nggak mau tahu siapa saya gitu. Jadi kayak ada kondisi di mana kayak itu kan emang Cineponto kan doanya kuat banget ya Pak ya. Sama kayak Banten lah gitu kan. Iya. Kalau lu ingat lu berapa kali berhubungan dengan pacar ini? Nggak dihitung? Waduh, udah nggak dihitung. Oke, berarti memang terpukul sekali. Dia merasa karena harapan untuk dinikahin sama lu atau bagaimana? Iya, harapan pastinya. Makanya dia bisa memberikan sepenuhnya gitu. Iya.
Cuman karena alasan saya ninggalin bukan karena saya selingkuh, bukan karena dia selingkuh. Definisi saya capek, terlalu egois, terlalu keras untuk seorang cewek main yang kasar main, gitu. main tangan terus dia. Lu nggak main kasar? Main kasar kayak ngebentak iya. Tapi ngebentak fisik nggak? Sampai nggak fisik. Lu ngerti hukum apa gimana sehingga lu nggak main fisik? Udah baca-baca. Pertama gini, nggak main fisik, lebih ke marah-marah kan, kayak nggak bisa kayak gini. Ya mukul, itu kan nggak mukul langsung fisik ke orang lain. Meja. Ini lagi orang gitu. Mukul ke arah yang lain lah gitu. Oh, lu ngerti lah gitu, ya. Kayak ya di sisi lain kan karena gue udah pernah ke kantor polisi kan, gara-gara itu. Lu kalau gitu lagi lu dipukul lagi sama polisi. Di situ gue tinggalin. Dia ada doa, tidak bakal langgeng pacaran kasihan. 2 tahun kok sama Kak, 2 tahun ku kasih kok apa yang kau mau. Ya betul, iya. Betul karena even kayak gimana ya? Even kayak sampai dia ngeluarin duit sendiri hanya untuk ke Jakarta itu tanpa duit dari saya pun kayak sampai mau karena kan saya duluan yang ke Jakarta kan dan nyusul gitu. Cinta kan namanya kan. Iya. Untuk dia yang ya orang pertama yang dapatnya saya gitu. Saya adalah pacar pertamanya dia dan saya pun adalah dia pun pacar pertama saya. Iya. Jadi kayak sama-sama pertama nih. Sama pertama lah gitu. Nah, putus nih dari yang ini. Putus dari yang ini. Terus ada lagi pacar baru atau gimana? Pacar baru nggak nyampe 2 tahun putus. Oh. Ini gimana lagi lu? Pacarannya seperti apa yang terjadi? Lebih parah apa gimana? Enggak, lebih ke orientasinya kemana nih pacar yang kedua nih? Pacar kedua tuh pokoknya setelah kabur kan dari sini. Ya. Ya masih sering kontekan lah sama yang pacar pertama. Ketemu di mana nih yang kedua nih? Ketemu di Jakarta. Dating apps? Enggak. Langsung nih. Murni karena apa ya? Karena kayak iseng-iseng kayak kok kota tua orang gampang banget dapet cewek gitu kan. Oh, akhirnya kesono lu. Iya, iseng-iseng karena kan tiap kali teman-teman kan kalau libur atau apa malam kota tua dulu rame kan. Saya dulu kerja di Muara Karang ke kota tua tuh jarak yang sangat dekat buat kita main gitu kan. Gimana ceritanya pertemuan itu? Ada lu lihat ada cewek sendiri atau gimana lu samperin? Enggak, awal-awal tuh sama teman-teman. Ayo tes deket nomor segala macam. Dia dapat nomor WA, ya saya ditantang dong kayak bisa nggak minta nomor ini? Oh, ada teman yang begitu? Iya, semua dapat lah gitu. Semua dapat masing-masing nomor lah gitu. Ya walaupun nggak semuanya jadi pacar, ada yang hanya jadi sekedar teman lah gitu. Saya juga iseng-iseng duduk, halo asli mana? Banten, Jakarta gitu. Oh, Banten. Jakarta ngapain? Di Jakarta ya udah kayak kerja gini. Dan yang gue dapatnya janda. Oke. Janda ini. Janda. Lebih praktisi nih jandanya. Wah, lebih pengalaman. Saya nggak ngajak, dia yang ngajak malah. Oke. Fun fact-nya dia yang ngajak kayak 2 tahun kurang nih. 2 tahun kurang. Nah, gimana perjalanan lu pacaran sama yang kedua nih? Tinggal bareng juga? Iya, pernah tinggal bareng. Di apartemen, di kosan atau di apa? Di rumah? Di kosan. Di kosan. Ya karena emang ya udah nih saya kerja nih. Udah kayak suami istri berarti. Ya udah. Ya lu mau apa? Padahal pesantren ya. Astagfirullahaladzim gitu. Judulnya apa? ya karma, jatuhnya karma kan. Mau gua nggak selingkuh pun, mau gua nggak minum, mau gua nggak narkoba, mau gua nggak berbuat zalim ke orang. Ya ini karma karena gua tahu ini hukumnya apa kan. Ini jatuhnya kan gitu. Nah, fact-nya minum dulu. Ada, iya betul nanti aja. Ada kondisi gue baru balik kerja bang. Bang Jum. Ya. Ada cowok pakai sarung. Iya. Gue nggak ngeliat dia dari kamar gue. Dia jalan ke WC kan. Ini pacar ya, kan belum jadi istri. Pacar belum jadi istri. Bukan, oke nanti kita. Ya gitu, pacar yang kedua nih. Pacar yang kedua ya kan. Pacar yang kedua nih. Nah, setelah yang pertama tadi tuh. Keluar. Ini pacar yang kedua. Pakai sarung. Nggak, saya tuh naik tangga. Dia lewat berpapasan doang nih ke WC. Ya saya nggak tahu kalau itu gue baru sadar kalau itu orang cowok yang lama mantannya gitu. Oh. Saya masuk, dia marah. Loh, kamu bukannya masuk ini ya? Iya, soalnya pulang malas mau makan dulu. Break kan, istirahat kan. Kata siapa nih? Saya. Dia kan kaget kan. Loh, kok udah pulang? Enggak, mau istirahat doang. Oh, ini pacar yang kaget? Kaget yang pacar. Oke. Kayak ngapain? Kayak enggak apa-apa. Emang kenapa enggak boleh nih, aku bawa makanan nih. Gue habis ngegoreng bang, gue kerja di kitchen tipsi sport and pool bar di Mangga Besar. Oh, berarti lu udah lama banget di tukang masak ya? Iya, emang Jakarta emang dari awal emang masak sih. Iya. Nah, nih bawa makan nggak tahu. Dia kayak panik gitu. Kenapa sih? Iya. Terus kayak ada apa yang lu baca ketika dia panik? Ya mungkin karena kayak
kaget kan. Awalnya nggak mikir sampai segitunya kayak paniknya. Pada mikir. Saat cowoknya mulai masuk, mulai bengong, mulai diem, baru saya kayak pantesan nih panik. Gitu. Saya nggak ngeh kalau dia paniknya kayak gini karena ini, enggak kayak just kayak kamu pulang gitu. Enggak, aku nggak pulang, ini aku istirahat. Temenin aku keluar yuk. Dia mau minta keluar kan, minta temenin makan segala macam. Ini ada makanan. Dia kayak keluarganya kayak nggak tenang gitu. Sekali-kali dia lihat pintu, sekali-kali kayak kenapa? Dia tiba-tiba ada cowok kayak di pintu kok. Siapa ini? Kata? Pakai sarung. Saya mati. Ini siapa? Terus kayak saya lihat. Sayang. Ini pacar kedua saya. Sayang. Umur berapa ini? Yang kedua ini? Aduh. Gua nggak tahu umur berapa sayanya. Di tahun 2019. 2018 kan terakhir saya sama cewek saya yang ini pertama. Berarti pacar lu yang kedua ini lu nggak tahu umurnya berapa? Yang janda ini? Nggak tahu. Sekitar 20-an lah. Oh, nggak jauh beda dari lu dong. Kayaknya ada Facebooknya, kita bisa lihat berapa. Ntar kita lihat. Nggak usah lah. Saya ada soalnya ada. Saya ya nggak teman tapi saya tahu ya Facebooknya apa. Akhirnya lu tanya ini siapa yang laki pakai sarung ini? Jadi kayak bengong dulu. Ini siapa? Itu. Sayang, jangan marah ya. Ini temen aku mampir. Temen ini cowoknya marah. Temen, gue kan suami lu PA gitu. Wah, ini yang selingkuh saya atau dia ini? Dia bilang suami. Ngomong akunya suami. Bingung kan? Sebentar mas, ini kosan saya. Saya bilang kayak gitu kan, daripada kacau kan. Saya udah chat adik saya, bawa pisau gitu. Ya masih tradisi orang Makassar kan kayak keras-keras gitu kan. Bawa pisau kesini, tolong gitu. Bawa pisau teman adik saya. Ya kalau emang antisipasi, kalau emang dia bakal kayak ngamuk-ngamuk karena kan ini kosan saya loh bang. Iya rumah tuh. Iya kosan saya dan sampingnya orang-orang ngeliatin ini. Terus kayak kaget kayak, kamu siapa? Saya udah nikah gini, mas. Ya saya deketin nih cewek. Nggak ada ngomong dia punya suami, dia punya apa enggak gitu. Just kayak pacaran kita ngekos bareng bu, nggak cepet itu ada waktu, ada jeda waktu sampai satu mengenal satu sama lain gitu. Nggak mungkin sampai 2 bulan 3 bulan gue udah mulai ngekos 3 bulan pacaran baru mulai ngekos, masa dia nggak ngasih tahu gitu. Dia nggak ngasih tahu kalau dia punya suami. Saya yang salah pak gitu. Saya bingung kayak, terus kayak datang adik saya pegang pisau, ya udah ego saya naik. Jadi kamu mau apa? Ini kosan gua. Diambil dah tuh cewek. Sama dia marah kan, mau berantem kan, tapi kan saya udah ada adik saya nih yang ngerasa ego saya udah enak nih gitu. Terus kayak mau apa lu sekarang gitu, lu mau cari masalah sama gua. Yang tadinya saya tenang ngobrol tenang segala macam, ketika ada saya udah datang bawa pisau saya udah tenang karena udah ada yang nemenin saya gitu kan, karena kan gila ini suaminya orang coy. Gitu kayak wah gitu. Udah saya sampai pas dia pulang awalnya nanya mau dia nanya, suami ini nanya, bilang ke saya, mau lu yang cabut dari kosan gue bayar nih kosan atau cewek bini gue yang gue ambil. Gue bilang ya udah ambil lah, gak usah bayar, gue ngekos sama dia gue. Kosong tuh. Oke. Gimana caranya lu mastiin bahwa itu suaminya? Ya dia ngaku pak, saya suaminya. Iya tapi nggak menjelaskan bukti-bukti surat nikah apa? Enggak, kan panik juga kan. Kayak di antara satu lain kayak, wah kenapa nih, saya suaminya. Dan dia betul-betul kayak marah gitu loh pak. Lah tenang dulu mas, tenang dulu. Ya ini saya udah pacaran sama dia beberapa tahun, dia nggak ngomong punya suami. Ada apa ini gitu kan. Iya, berarti lu ditipu dong. Itu jatuh tipu ya? Enggak sih. Iya, love scam dong jadi. Ya setelah sampai dia udah kejadian pun saya masih kontakkan sama dia. Untuk memenuhi nafsu tapi untuk enggak pacaran. Jadi kayak PCS. Enggak, datang kayak dia tuh masih suka kayak datang bang kayak nggak pacaran nih, kamu di mana, aku kangen. Gitu loh. Kayak aku belum nemu orang yang kayak baik kayak kamu yang gini. Ya udah ketemu mampir apa segala macam udah, tapi enggak untuk pacaran gitu. Setelah itu ada gitu ya. Ada jeda. Ini ya pacar ketiga yang gila, ini yang buat gue sakit hati banget. Berarti udahan ini? Udahan. Ceritanya? Udahan. Oke, berarti udah ketemu. Berarti lu di prank ya sama yang kedua nih. Kan dia ngakunya nggak ada ini. Bagus nggak, ceweknya itu ngomong juga sebenarnya ini dia tuh kita tuh udah pisah, cuman belum dalam artian. Oh belum resmi. Itu belum ada resmian, belum ada keterikatan kayak dari hukum segala macam lah. Iya. Tapi ngakunya janda. Iya. Bohong juga berarti. Iya nggak tahu bang. Cakep. Yang lu lihat cakep. Gitu. Iya. Nah, yang pacar ketiga ini yang betul-betul membuat gue hancur. Nah, hancurnya gimana? Hancurnya tuh kayak
wah teman-teman gue tahu semua lah itu. Oke, kalau yang ada yang nonton gimana? Lu udah dia siap? bakal kayak udah denger gue udah tahu deh. Kayak, karena ini definisi yang ketemu di mana yang ketiga ini? Aplikasi Tantan. Oh iya tadi ya. Oke, highlightnya tadi dating apps Tantan. Oh iya. Lu mau terima kasih nggak sama Tantan? Satu sisi berterima kasih gitu loh. Nemenin gua loh gini kan walaupun ya namanya juga kita kan nge-betting jatuhnya judi kan. Dapat enggaknya kan ya dari kita sendiri. Bisa kita bisa kendaliin buat dapat enggaknya yang bagus kan. Cara yang ketiga nemu di Tantan 2 tahun juga. 2 tahun pacaran ya? Ya kalau itu betul-betul anak baik-baik, anak baik-baik. Orang Bengkulu, orang baik-baik. Iya, sana kan jilbab sana. Betul-betul. Iya, dia PSHT kalau PSHT pesilat. Oh, terus kayak gimana caranya? Iya, kayak suka motor lah segala macam. Tapi jilbaban kayak bahasa Jawanya tuh medok banget kan. Suka banget saya sama bahasa Jawa itu. Ya udah, saya pacaran segala macam. Iya, kayak pada umumnya pacaran gitu. Ya kan kita highlightnya kan ada kondisi ketika saya di hotel. Jadi tuh kayak saya pacaran sama dia kerja di 2 tempat, Pak. Pagi kerja di hotel. Saat lu pacaran sama dia kerja 2 tempat. Iya. Saking apa itu? Definisi nggak ada waktu buat dia. Nggak ada waktu buat dia. Pagi di hotel, ada Duta Semanggi, malamnya di Tipsy Sport yang dia sawah besar. Iya, maksudnya lu ketemunya? Enggak, kerjanya tuh. Oh, kerjanya. Nah, saya kerja di situ. Oh iya, lu masak-masak ke itu ya. Betul. Ya udah just kayak gitu ya. Ini kan iya betul kan pacaran pada umumnya nih. Yang ngebuat saya mungkin ngerasa dia mungkin main menjauh karena saya udah mulai nggak ada waktu buat dia. Cuman teleponan saja nggak pernah ketemuan segala macam. Oke. Yang nikung teman saya sendiri, teman tongkrongan, teman motor. Lah ini masih pacar? Masih pacar. Yang jadi istri yang mana? Yang keempat. Oh, silakan. Ya, saya udah bilang kayak saya gagal kalau masalah percintaan gitu kan. Atau langsung ke istri saya nih. Oh, nanti dulu. Oke, berarti ini yang ketiga. Akhirnya lu ditikung sama teman sendiri. Teman mana dulu? Teman motor. Kerja. Oh, teman motor. Jadi kayak gue ada komunitas motor itu ya pernah kayak touring ke Bandung, ke Karawang segala macam. Pacar lu ini suka sama teman lu? Saya nggak cari alasan kenapa dia bisa suka sama dia. Apakah karena lu nggak ada waktu buat dia? Ya, itu yang saya pelajarin. Itu yang saya mulai kayak, oh mungkin gue paham kok lu dekat sama dia karena gue nggak ada waktu buat lu. Sedangkan di tongkrongan semua orang tahu nih. Kenapa taunya apa? Si ini sibuk. Si ini emang jago nikung gitu. Masa suka nikung? Oh, ya. Sebenarnya gue nggak pernah juga, bawa cewek gue ke tongkrongan sampai teman-teman gue enggak. Emang ada kondisi, gue pernah saking setianya dia kan selalu tuduh gue selingkuh. Nih, ayo HP tukeran. Tapi gini ya, kenapa cewek lu sampai tertarik sama orang tukang tikuk? Semua cowok tuh punya karisma masing-masing gak sih? Oh ya. Even gue ngeliat kayak gila ini cowoknya cuma kayak gini deketin ego kan jadinya. Ego dan ambisi cowok mungkin itu yang gue tangkap karena tiap kali gue ada kondisi di mana gue nggak berhubungan baik sama pacar gue ambil pelajaran di situ. Ini kan yang ketiga ini kan baik-baik nih. Baik-baik orang banget. Maksudnya ini banget. Orang Bengkulu ini kan baik-baik nih. Iya, luar biasa. Sejauh mana lu pacaran sama dia? 2 tahun. 2 tahun itu kan pasti ya perjalanannya cukup. Iya, pada umumnya kayak pacaran gitu. Pacaran doang apa sempat berhubungan badan juga? Sempet lah namanya pacaran apa? Ini biologik aja deh bang. 2 tahun tinggal bareng. 2 tahun enggak tinggal bareng. Oh enggak. Buat di pacaran 3 enggak tinggal bareng. Cuman kayak karena kan gue udah trauma 1, trauma 2. Enggak mau lagi kayaknya enggak dulu deh gitu. Iya. Ya just teleponan sampai ketiduran padahal lagi kerja sering gitu sama dia. Oh, sleep call gitu. Iya, betul. Ya akhirnya ini yang ketiga ini ditikung lah ya. Ya ketika ini betul-betul gue sayang banget ya antara kayak wah gue cinta banget sama sayang banget. Karena kan gue ngerti cewek baik polos dan soleha kalau emang lo tahu. Iya paham tapi kenapa sampai diambil teman lu gitu? Kalau memang cinta banget sama lu, gue nggak ada waktu bang. Oh itu. Cewek kalau udah ditinggal begitu, iya gue nggak ada waktu. Masuk akal. Betul. Ada kondisi nih. Ini yang buat mungkin pikiran gue kenapa mulai deket karena kan gue nggak pernah ngajak dia nongkrong gitu ke teman-teman gue yang ini nih satu nih B lah gitu kita bilang B tukeran HP. Cewek gue pakai HP cewek gue pakai HP gue.
gitu. Ada kondisi si teman gue ini ngechat gue, tapi yang jawab tuh cewek gue, karena kan cewek gue kan pegang HP gue. Iya. Nah gue nggak tahu kenapa tiba-tiba mulai apa intim ngobrol tuh, mulai kayak di HP itu. Iya, nih gue kan setia nih bang. Gue kan, lu mau apa? Lu masak biar apa nih? Gue kasih bukti apa yang mau lu jadiin bukti supaya lu percaya kalau gue setia gitu. Iya. Oke, ayo tukeran HP nih bang. Nah, udah tukeran HP, bingung dong gue, sukar dong gue, kayak anjir, gue mau ngomongin teman gue siapa ya gini-gini nih, karena kan HP cewek gue yang gue pegang. Dan emang kondisi emang gue jarang banget lah buat terlalu banyak ngechat lah gitu. Dia cuma ngasih tahu nih ada info dari chef ini ada info dari teman ini nih. Oh iya, balas aja gitu. Dia tuh kayak kalau dia lihat chatnya teman saya atau siapapun itu yang di WA saya, dia langsung screenshot kita balas apa gitu. Sampai seminggu dia bilang, udah kasihan kamu kayak apa WA kamu penting banget ternyata gini-gini segala macem. Nah, tapi di HP lu nggak ada aneh-aneh? Nggak ada. Ya saya kerjaan berani semua itu. Betul, saya berani itu. Ya kan, ini karena kan dia, gila nih gue kerja di hotel bang. Siapa sih yang ngerasa event cewek yang mungkin polos kayak, wah bohong kalau kamu nggak ada temen cewek gini. Ya ada, tapi nggak sespesial itu untuk dianggap sebagai hubungan gitu. HTS segala macam enggak gitu. Gue tukeran HP, setelah gue ambil HP gue kembali, tuh bayangin si B ini kok bisa tiba-tiba jadi pacaran sama nih cewek. Gak bayang kan? Gara-gara apa? Gara-gara setianya gue bang. Begonya gue, gara-gara setianya gue tukeran HP. Nah mulai dia tuh kayak ngerasa, wih cantik juga nih cuy. Gitu. Mau lihat? Nah itu ya emang cakep kan. Ya namanya juga orang ngerasa kayak, pacarnya si Faris gila cakep banget nih. Tapi kok Faris kayak gini ya, dengan egonya kayak gak ada waktu segala macam. Dan lagi kan emang saya kan tipe yang nggak pedulian sama kayak udahlah, udah amat lah gitu. Lu mau kayak gimana, toh gue kerja ini buat lu gitu. Gitu. Nah udah, ada kondisi ketika gue VC cewek gue kok udah merasa asing kayak udah nggak sini seintim dulu. Udah nggak seintim itu. Aku ngajak buat ketemu apa gimana udah nggak bisa tuh, kayak udah nggak usah ngapain. Kok kenapa nih? Wih, sayang kamu kenapa? Gitu. Ada itu posisi udah libur kan? Kayak aku udah libur di satu tempat nih. Di hotel ini aku libur, tapi masih kerja di malamnya. Kamu kenapa? Ayo ketemu ini pagi nih. Aku nggak ada waktu. Ya aku nggak ada kesibukan lah gitu. Aku ada waktu buat ketemu kamu. Alasan dia nggak mau? Nggak mau, tahu capek aja. Emang dia kerja juga? Nggak. Iya kerja. Cuma kayak. Tapi dulu nggak capek kalaupun diajak ketemu? Mau? Ya seru-seru aja gitu kan. Namanya juga kita nggak pernah ketemu bang. Sekalian ketemu kan seru dong. Memanfaatkan momen kan. Iya benar. Terus kayak kenapa ya? Ini ada apa ya? Nah lu tahu benar-benar ada fakta bahwa dia selingkuh? Apa? Dari teman gua. Cuman chat doang? Teman gua di Gimana Facebook. Itu? Ada namanya siapa nih? Dia nanya, bang lu tahu nggak kalau si ini jadian sama nih? Hah? Jadian? Ya emang gue posisi nggak putus, tapi gue emang udah nggak lost kontak gitu. Lu diduain. Kayak tangan saya gemeter pak. Hah? Masa sih ini? Ada fotonya? Apa tuh? Chatnya? Iya maksudnya fotonya. Ada. Dia chat selingkuh? Nggak ada. Cuma ngasih tahu, nih jadian lo. Jadian pacaran. Jadian apa cok? Ini kita belum apa gitu, belum ada kayak kita enggak gitu. Ya sampai mohon nangis. Ini gue pulang kerja, gue saat itu kan ngebanting HP kan. Oh oke. Nggak terima lah ya. Iya, terus kayak anjir kenapa gue banting HP gue? Gue datang ke tempatnya dia, gue nungguin sampai dia keluar. Keluar nggak? Enggak, yang ada di sini satpam. Oh di rumahnya? Iya. Wih. Kayak ada satpamnya? Enggak sih, jatuhnya bukan kayak bukan security asli dari situ, enggak. Emang kayak penjaga kompleks. Terus kayak, ini apa sih kamu teriak-teriak kayak jelas? Jangan kayak gitu, kurang ini tuh orang malam. Teriak keluar gitu. Iya, keluar. Aku minta penjelasan loh bang, karena HP saya rusak, saya banting sendiri. Ya udah pas pulang nggak tenang 3 bulan tuh gue nggak tidur bang. Lu cinta banget sama Allah, gue cinta cewek ini. Dia dengar pun dia pasti ngerti kenapa itu, kayak jangan khawatir lah gitu. Bahkan serah bang yang mau sensor ke saya sih, berharap sensor aja ya. Saya punya dia kan sering pap yang itulah gitu. Nggak pernah gue post sampai sekarang. Oke. Karena gue cintai sama dia, kayak mungkin kalau lu jahat mungkin lu sebar. Bisa banget gitu, bisa banget. Gue ada nih. Gue ada medianya. Gue kalau gue jahat, kalau gue kesel, kalau gue marah, gue tinggal posting. Tapi kalau lu memang sayang dan cinta sama dia, lu nggak akan lakuin itu dong? Enggak. Nah,
Ini laki-laki yang tanggung jawab begitu. Tapi gue simpen terus sampai ada kondisi sampai sekarang pun gue simpen terus. Lu ada mau balik gak? Tapi sekarang udah nikah apa gimana dia? Enggak, belum. Mampus. Gimana ceritanya lu tahu? Ya, lu karena intip gak sosmednya? Karena TikToknya dia kait akun aku. Ini ada TikTok yang di sini nih. HP sini dia ada TikToknya dia. Jadi kalau dia posting gue suka lihat. Padahal dia udah pacar udah lama tuh, udah 3 tahun 4 tahun lebih tuh gue nggak ada kontak lagi sama dia. Tapi masih sama teman lu itu? Siapa? Ya nggak mungkin lah. Udah nggak tahu ya bang, nggak tahu. Tapi pokoknya gue percaya kalau orang ngambil orang dari pasangannya nggak bakal lama. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau jadi pun ya oke, berarti bukan jodohnya gue gitu. Tapi sampai sekarang dengan bukti kalau dia masih belum nikah, oke. Lu masih buka? Apa tuh? Welcome gitu sama yang ketiga ini? Gue ada kontak lagi bang. Gue nggak pernah kontak lagi. Gue gak pernah ngechat lagi. Tapi lu ada ini? Gue ada akun TikToknya. Sosmednya? Ada sosmednya di sini. Jadi kan akun gue kan ada akun Gmail tuh yang udah bertahun-tahun kan. Nah dulu buka TikToknya tuh pakai itu. Sampai sekarang tuh pakai tuh HP. Jadi tuh kayak even gue ganti HP sekalipun dia masih ada TikToknya sama gue. Tapi naluri lu masih mau kontak gak? Ya sebagai laki-laki aja deh. Sama si yang ketiga ini. Mungkin memang lama 2 tahun. Mungkin karena dia yang ngebuat gue jatuh hati banget ya. Jatuh banget sampai hancur banget tuh kayak karena gue ngasih dia polos kan. Dia baik dan gue mau buktiin itu kayak kamu udah ngebantu aku, makasih ya udah ngebuat aku gak hancur lagi gitu kan. Gitu. Maksudnya dalam artian kayak enggak sampai nakal ngejerumus sampai kayak pergaulannya Jakarta lah seperti apa. Karena emang dia tipe yang betul-betul ngarang gitu. Dan gue selalu terapin itu, gue selalu ikutin apa yang dia mau kan. Terus ada kondisi udah temen gue ngechat, sorry ya bro gitu. Ya gue bilang ke dia gak apa-apa, gue bilang gak apa-apa. Tapi kalau sampai gue ketemu lu sama cowok, jangan salahin, mau kayak apapun itu gue tampol. Maksudnya yang bersangkutan ngechat lu? Enggak, si teman gue yang lain lagi. Teman lain yang satu motor juga kan, satu geng motor juga. Kenapa dia minta maaf? Siapa? Tadi kan dia minta maaf ke lu. Iya karena karena kan dia salah satu komplotan bang, satu komplotan sama kita semua. Maksudnya satu anak motor gitu loh bang. Saya sama dia temenan, nih anggaplah temenan. Terus temenan dia kayak sorry ya bang, gara-gara teman gua lu kayak gini ya gitu, sorry banget ya. Gitu. Kayak just buat menangin diri gitu. Iya benar. Ya udah terus mulailah dapat ketemu si istri. Ini nih gimana nih romantis, dari mana ketemunya ini? Aplikasi juga. Tonton juga. Oh, lu dapat semua dari situ ya? Wah luar biasa. Track record gue tiga orang tonton semua nih. Profil lu gimana ditonton sehingga lu dapat cewek? Boleh kalau mau lihat. Masih ada sekarang akunnya? Paling kita download dulu bang. Kalau mau kita download dulu nih. Harusnya masih ada. Okay. Nah, udah di istri ini ya gitulah bang. Gue mengulang lagi kisah yang lama. Tapi gimana? Tapi dengan metode yang lain kayak. Ini model. Ya ini udah jadi istri nih, yang lain-lain kan enggak nih. Ini model udah jadi istri. Ya udah gue tembak biar gak ada lagi yang selingkin gue gitu. Ini tipe yang bagaimana nih? Yang terakhir ini. Tipe maksudnya? Yang udah jadi istri ini tipe wanita yang seperti apa? Orang baik-baik atau nakal atau bagaimana? Mau dibilang baik nggak baik bang? Cuma pergaulan Jakarta lah ya lah. Orang Jakarta gimana lah gitu. Orang mana nih yang ini? Aslinya sih di Jakarta. Orang Jakarta. Orang Menteng atas. Tapi dia emang ada keturunan Jawa. Cuman ya gitu. Ya belasaran lah gitu. Cuman saat ini karena bapak dan ibunya bisa. Ya. Bapaknya di Jakarta, mamanya di Bogor. Mertua saya di Bogor, mertua perempuan. Udah di highlight tadi ya. Jadi ini kenal berapa lama baru? 2 tahun tadi. 2 tahun semua itu anjir. Oke. Nah, udah sedikit. Ini sebenarnya yang yang istri saya 2 tahun lewat tapi nggak nyampe 3 tahun. Nggak nyampe 2 tahun? 2 tahun lewat tapi nggak nyampe 3 tahun. Kenapa lu? Ya ada yang pacaran, ada yang jadi istri juga 2 tahun 2 tahun. Emang siklus atau apa? Gak tahu bang. Gue bilang ini kebutuhan apa gimana gitu. Karena gue merasa kayak tahun 2000 segini gue pacaran sama ini doang ya. Oh iya gue baru pacaran sama ini doang ya gitu. Kayak baru kayak ini kebutuhan apa gimana. Bahkan pacar gue sekarang pun udah 2 tahun lebih bang. Yang sekarang nih udah 2 tahun lebih. Ini gue udah deg-degan nih sebenarnya kayak aduh kandas gak ya. Berarti ini istri udah selesai kan tadi di awal udah ceritain ya. Nah
Ini ada pacar kelima berarti ini. Betul. Pacar keempat, karena kan dari pacar ketiga istri dulu, pacar kelima. Udahlah anggaplah pacar kelima lah ya. Iya. Iya kan. Nah, ini sih. Orang mana nih yang ini nih? Istri. Kelima ini. Orang Jakarta. Orang Jakarta lagi. Ya, lebih dewasa lah. Lebih dewasa. Umurnya 19 tahun. Oh, lebih muda dari lu dong. Betul banget. Di Tantan itu bisa cari-cari juga yang. Oh enggak, kalau yang kelima ini enggak ada mau Tantan. Nemu di Instagram. Wih, lebih ini dong. Kita bahas yang istri. Yang istri masih banyak boleh nih. Silakan. Wah, kebiasaan nih gue kalau udah oversharing. Yang istri ini bagaimana tuh? Sampai jadi istri hamil punya anak ya? Iya, punya anak, betul. Oke. Nah, ya seperti yang gue bilang tadi, gue nikahin bini gue tuh setelah anak gue lahir. Yeah. Si mertua gue kaget, orang tua gue kaget. Kenapa? Karena mereka taunya ketika anaknya udah keluar, baru mereka sadar kalau gue tuh ternyata udah ngehamilin anaknya orang. Ya setelah itu 3 bulan pun gue tetap nikah gitu. Gue nikah setelah sudah punya anak. Ya, istriku udah melahirkan. Dan gitu yang gue bilang, siapapun yang gue udah pacarin, gue bakal sungguh-sungguh buat itu gitu. Kayak sampai nikah pun gue usahain, walaupun cuma KUA, gue usahain nih. Wah, ini gue dapet uang dari banyak temen nih, karena gue kerja di restoran di mana mereka semua membantu nih buat gue nikah nih. Gue pakai buat beli bahan, buat beli barang-barang, nasi. Ya selebihnya tuh sebelum hari H nikah, gue bilang ke mertua gue, ada ke calon mertua gue dulu ya. Ada magicom nggak? Ada ini nggak? Pinjem dong. Jadi tuh semua satu kumpulin tuh, pinjem. Kita masak sama-sama. Saya, adik saya 2 orang masak sama-sama. Setelah saya ijab kabul, terus kayak udah pulang nih pada acara, pada kumpul-kumpul, saya masak gitu kayak, wih mana nih mempelai prianya kok, wah di belakang ngapain masak. Wah gitu, kayak kaget kan ya, namanya juga tukang masak ya. Iya, kayak loh kok bisa, kok dia yang masak gitu, jangan gitu ya, gimana gitu ya, hemat. Gue bilang hemat kayak begitu. Pakai jas gitu. Enggak, jas pakai saya nggak pakai apron, saya nggak pakai apron, jas doang, telanjangan, ya nggak pakai sendal lah gitu. Terus masak kelar, baru ngobrol. Asli mana, tinggal di mana, baru tahu semua keluarga bang. Bayangin ya, akhirnya kayak, oh ini yang namanya Faris, oh ini kayak baru tahu gitu. Oh ya karena kan saya juga ngejaga kan, biar sampai nggak keluarga itu nggak terlalu tahu banyak aibnya lah gitu. Alasan gue mulai kayak ada yang nggak beres karena kan ekonomi yang faktor ekonomi nih. Faktor ekonomi. Bukan faktor perselingkuhan ini. Dia selingkuh karena gue ngerasa gue faktor ekonomi. Saat itu gue lagi susah-susahnya bang. Penyebabnya ekonomi dulu. Betul. Ya terus ada lagi laki-laki yang nawarin gitu. Facebook yang tadi gue chat kemarin ini. orang Facebook. Entah orang Facebook, entah orang aplikasi hijau. Jadi ada kondisi tuh susah banget kita bang. Gue ngekos nih sama dia, sama istri gue. Oh ini cobaannya ekonomi nih. Iya. Lu tahu apa yang gue lakuin? Menghalalkan segala cara gimana? Oh enggak. Gimana? Kosan gue tuh gue jadiin sewa buat orang tuh. Apa? Prostitusi? Betul. Gue menyewakan kosan gue. Kayak sejam tuh 70.000. Tapi ada peminatnya? Banyak. Woi lanjut. Gue kayak bawa pasangan ke situ. Bawa. Kosan gue itu bebas kan. Oh kosan bebas. Bebas. Cewek cowok situ. Cewek cowok. Daerah mana? Di Lambar. Pokoknya di situ ya. Iya karena gue kerja. Gue kerja kan waktu gue berarti habis dong, itu kerja di kitchen lumayan bang, 12 jam, 13 jam. Gue kerja dari jam 2 subuh, pulang tuh jam 6 sore. Sering banget itu. Tapi yang maintain kosan lu siapa? Ya istri gue. Oh istri lu ikut campur juga berarti dengan bisnis ini? Iya. Sayang, ada yang mau ngambil 8 jam nih. Wih, lumayan tuh. Yaudah, kalau aku kerja kamu pulang dulu ke Menteng. Gila tuh, itu kondisi gue bang. Lu nyewa di situ, lu sewain balik lu. Betul. Gue bayar per bulan buat gue sewain per jam. Lemari gue, kasur gue, barang-barang gue masih ada di kosan yang sama. Ya gue hanya kunci doang gitu. Orang mau ngapain sih, cuma mau begituan doang kan, mau segini pop-up doang kan. Paling berapa jam? Iya, gue posting, ada postingannya. Gue posting full AC, ada AC, wifi, sediain air 9 kulkas gitu, segini. Ya, ya, iya, ya kalau kayak bukan hotel sih, emang kosan, cuman bagus aja. Iya, lengkap.
ya gitulah gitu. Gue sediain air galon kalau emang gue sediain tisu segala macam. Ya banyak bang, ada yang kosong nggak bang, lagi tanggal jam segini free nggak bang? Betul, banyak banget pak. Lu ngiklannya di mana? Facebook. Facebook. Aduh, ini rahasia orang-orang mana nih. Jangan lu ngiklan di OLX juga? Enggak. Kalau OLX saya belum pernah, tapi karena di Facebook kan karena belum pindah. Karena saat itu gue Facebook lagi lancar-lancarnya, gue gak kepikiran aplikasi lain gitu. Karena kayak wah kenceng banget nih cuy gitu, tiap hari ada baik orang yang mau lagi nafsuan gitu. Oke. Berjalan berapa lama ini? Apa tuh? Ya ini bisnis kosan lu. Wah lama banget sih bang. Bisnis lendir lah ya. Bukan lendir, apa sih tempatnya, kita sediain tempatnya saja kan. Tempat. Itu kondisi gue. Nah, udah itu pertama tuh, faktor pertama yang mungkin mempengaruhi kan, karena kayak kita ekonomi kan. Iya. Faktor kedua ada orang cowok kenalan, nggak sampai kenalan Facebook, kenalan WA, nggak. Ada cowok dan dia kasih ke saya, sayang, ini ada orang ngechat aku gitu. Dia mau ngasih aku 100.000 kalau aku ngasih nomor WA-nya dia. Ya udah kasih aja nomor WA gua. Dikasih dong, itu Facebook kan. Jadi kayak ya karena gue balas ini WA aku emoticon lope gitu ya. Oh, jadi berharap ya saya sih berharap POV-nya dia tuh yang balas tuh istri saya. Iya. Jadi lu kayak jadi cewek di situ. Iya, karena gue nggak ada, bukan sisi gue cemburu. Cuman kayak ada orang tolol nih minta WA doang dapat duit, gila gitu. Udahlah gitu, 100.000 bang. Kayak wah dikasih WA doang 100.000. Kayak dia tahu aja WA siapa yang gue kasih. Gue kasih tuh WA. Cair tuh duit. Cair langsung enggak, kirim dulu kan. Setelah kirim baru gue kasih WA ke. Ya, nih rekeningnya nomor cewek bini gue. Jadi akhirnya setelah itu doni ya, gue kirim nih nomornya, dia ngechat di WA, gak gue bales, gue blokir, kelar tuh mindset cari duit lah gitu. Iya. Nah, yang penting kan dapat nomornya. Iya, itu faktor kedua. Itu faktor ketiga. Gue kerja di yang tadi gue bilang, gue kerja di Mantra Jakarta, pre-opening team juga. Kerjanya lumayan capek bang, karena gue dari pagi sampai malam tuh bolak-baliknya jauh banget bang. Jakarta Utara ujung ke Jakarta Utara ujung. Kali baru ke 2 gitu lah. Sejam setengah lebih gitu kan, hampir 2 jam. Kondisi lagi susah. Ada anak juga kan. Wah gila. Anak lu yang jagain? Anak yang jagain siapa? Ayah istri gua kan gak kerja. Oh oke. Masih bareng nih. Masih bareng. Nah itu gue bilang sayangnya aku sebulan ini nggak pulangnya cuma libur saja. Gue nginep di kerjaan gue. Ya dimanapun itu mau tidur, gue boleh tidur di tempat duduk, gue boleh tidur di loker, gue boleh tidur di bawah tangga. Yang penting gue bisa tidur, gue bisa nginep. Gue udah bawa sabun dan baju-baju untuk 6 hari kerja. Karena kan seharinya kan libur kan. Setelah udah 6 hari kerja, gue pulang saat gue libur. Setelah libur, gue ambil lagi baju-baju gue. Kayak jatuhnya kayak gue kerja, terus kayak nggak pulang-pulang, sekali seminggu doang. Gmail gue masuk aplikasi micet. Yuk masuk. Di Gmail gue masuk ada aplikasi micet. Anda berhasil masuk, login sih. Ini kan akun cewek bini gue bang. Mulai nih. Wah gue masih kerja gue masih kerja. Gue masih tidur di situ. Gue masih nginep di kerjaan gue. Gue bingung dong kayak what the fuck, gue harus ngapain ya? Gue harus nanya langsung apa gimana? Takutnya salah paham. Udah gue tenangin dulu. Udah gue gak mau pikirin itu dulu. Gue fokus kerja dulu. Mati nih gue kalau gue gak kerja. Kitchen soalnya keras kan. Terus kayak gue pulang, saat gue libur gue nanya, kamu ada download aplikasi micet? Enggak. Dia gak ngaku? Enggak. Kamu ada download aplikasi micet? Enggak. Oke. Gue gak mau berantem, karena gue ketemu dia sehari doang, seminggu sekali. Lu manfaatin lah. Ya gue kayak oke, udah tenang. Yo, dari sisi lain gue terlalu banyak pengalaman trauma tentang apa hubungan lah ya, jadi kayak gue nggak masalah lah gitu. Nah udah, kamu serius nggak ngechat? Apa kamu serius nggak download aplikasi micet? Enggak sayang, kamu kenapa sih? Buset, datang udah kayak gitu ngomongnya. Enggak dong, nanya doang atuh gitu. Sudah, karena kan dia juga marah terus kan. Itu di hubungan gue bang, di hubungan gue dia nggak pernah, jarang gue nyuruh nyuci piring, jarang gue nyuruh masak, jarang gue nyuruh cuci baju. Enggak, laundry gue laundryin, makanan tinggal cari di luar. Ini duit mau habis. Itu emang gue keselnya tuh kenapa di gue doang saat gue hubungan kan. Lu manjain banget ya berarti. Yes. Tapi di sisi lain ya karena kan gue ngerasa aman bang. Gue udah nikah, gue udah punya anak. Apa yang ngebuat gue diselingkuhin? Betul. Waktu dan ekonomi.
Itu yang gue pikir. Apa yang ngebuat gue diselingkuhin? Gue jarang ada waktu. Ekonomi kurang. Nah itu yang dari pengalaman dari ini, kayak gue ngedoktrin cewek bini gue hal yang biasa, kayak itulah, sewa kos-kosan, cowok itu minta duit langsung dikasih, minta nomor kontak dengan syarat kirim saldo langsung dikasih. Itu kayak segampang itu nyari duit, kok gue nggak bisa gitu. Nah yang bikin gue bingung nih, ada anak kan di situ, terus dia download aplikasi micet. Iya. Perselingkuhannya di mana? Ketika adik gue ngasih tahu, lo mau nggak beli HP gue? Ada chatnya si ini sama yang ini. Emang iya? Apa beli HP gue gimana? Jadi adek gue kan mau pulang, dia ada HP nih. Siap. Beli HP gue dong gitu. Kenapa gue harus beli HP? Lu gue ada HP. Ya kalau lu mau beli, lu bakal tahu. Ada Facebooknya si bini gue. Oh ada di situ. Ada di situ. Gue beli lah, gue beli. Kok bisa ada di situ? Karena kan ada kondisi kita tuh ekonomi kan. Kalau bukan gue yang gak ada HP gue, bini gue yang gak ada HP-nya sendiri. Iya. Gitu. Selebihnya udah gitu. Jadi ada kondisi ketika HP-nya dia digadai, dia pinjam HP adik gue. Login tuh Facebooknya. Login Facebook. Iya. Dan gue tipe yang nggak mau. Oh kalau kita pacaran, Facebook kamu sini, IG kamu sini enggak gitu. Ya sekarang gue terserah gitu, karena gue udah capek anjir. Gue udah pernah posisi itu gitu 2 kali 3 kali ya anjir, mati banget tuh gue. Masa gara-gara gitu gue labil lah gitu, kayak minta WA terus, minta FB IG seprotektif itu nggak perlu lah gitu. Lu lebih banyak percaya karena lu udah nikah punya anak. Betul ya. Dan gue percaya karena gue udah kena cobaan ini, mungkin inilah jawabannya. Gue dikasih ini istri gue dikasih anak, udahlah gue percaya aja bang. Karena yang gue pikir adalah ya gimana caranya supaya gue kerja aja dulu gitu. Gue kerja segala macam, fokus di kerjaan. Sampai ketika gue baca chatnya tuh di Facebook, maaf jangan dulu, suami saya mau pulang. Karena dia tahu, karena kan gue pulang sekali seminggu kan. Iya. Ada chatnya tuh, maaf jangan kesini dulu soalnya saya mau pulang. Soalnya suami saya mau pulang. Oh sering ke kosan itu? Gak tahu gue bang. Gue nggak tahu. Gue nanya ini, gue marah. Kalau di kalimat ini sih iya, tapi anaknya ditaruh di mana? Anak lu? Ya gue nggak tahu. Karena kan saya laki-laki ke situ. Gue buta. Gue nggak minta nalar segala macam. Gue minta alasan. Gue marah. Maksudnya ini apa? Dia ngomong tuh sambil nangis. Gue butuh lu. Sama ini tuh lu kerja mulu. Gue pengen gue nggak ada waktu. Terus, aduh masya Allah, gue nyebutin anak gue lagi. Anak gue nangis terus, ini anak nangis terus. Kayak gimana sih bang? Kayak baby blues syndrome, kayak menyalahkan keadaan gara-gara anak terlalu banyak nangis lah gitu. Ya dan gue kayak, iya sorry ya, gue yang minta maaf, gue yang salah. Tapi udah, dia kayak ini. Seandainya lu ada terus sama gue, seandainya ini gue nggak bakal kesepian Faris, gue nggak bakal kayak gini gitu, kayak gini. Dia kayak ya mau dibilang playing victim apa gitu, enggak lah gitu ya. Kayak ya dia masih tahu kalau gue tuh yang salah gitu. Oke. Karena nggak ada waktunya. Tapi dia sadar kalau lu tuh kerja cari uang, sadar karena banget. ekonomi lagi turun. Sadar banget ya. Karena dia juga dia kan cepet kayak ngechat saya kan setelah saya udah pisah segala macam, dia gue menyesal kenapa dulu gue nggak sabar sama lo gitu. Kayak gitu, semenjak gak bareng sama saya, kehidupannya kacau, berantakan. Wah, karena selama ini kan terlalu gue manjain kan, lu nggak berperan sebagai ibu rumah tangga pada umumnya gitu. Karena ya walaupun gaji gue segini ya, setidaknya gue bisa ngayomin lu dengan cara lu nggak perlu terlalu ribet, lu fokus main sama anak, jaga sama anak gitu. Ya risikonya adalah gue yang nggak ada waktu. Risikonya adalah ya gitu, gue pulang sekali seminggu. Dari situ gue kayak, gitu ya. Gue ngomong ke orang tuanya, ke bapaknya dulu deh di Menteng yang paling dekat. Nah ini yang lo diancam itu? Belum, yang diancam itu istrinya, mertua yang perempuan. Iya. Saya ceritakan kayak gini segala macam, ini loh pak, kejadiannya kayak gini nih. Faris, pikir-pikir lagi, ya namanya juga rumah tangga, baru setahun 2 tahun. Normal lah. Ya banyak lah masalah yang tumbang tindih, ditambahkan si ini lagi ya masih muda gitu, masih belum paham artinya berumah tangga, jadi masih mau main-main lah, masih mau jalan-jalan, masih mau keluar ya sesuai umurnya lah gitu. Karena kan masih muda kan, 22 tahun saat itu. Pak,
Saya capek Pak soalnya. Seandainya kalau saya selingkuh, saya main cewek, saya nakal nggak masalah. Nggak masalah Pak. Ini saya ngomong sama mertua laki-laki ya, ayahnya ya. Nggak masalah Pak. Tapi ini masalah, bukan harga diri. Ini masalah saya udah percaya kayak gitu, saya nggak selingkuh, kok malah berani gitu. Bukti kuat lo istri lo selingkuh apa? Yang tadi gue bilang Pak. Yang chat itu? Yang itu chat. Kedua, ada orang keluar di kosan gue. Oke. Gue marah. Iya itu makanya langsung nangis kan. Terus kayak yang mana? Itu yang tadi yang sebelum ini kan ngomong itu yang dia keluar terus gue kayak diem nanya ini siapa? Itu siapa? Apakah orang Facebook atau orang aplikasi, saya nggak tahu. Marah-marah kan just kayak ya udah langsung nangis kayak kamu tahu nggak ini kita lagi gue lagi butuh lu gitu, gue kesepian, gue nggak ada teman cerita di saat lo kerja, gue nggak ada, gue cuman sama anak ini doang, nangis mulu segala macem, apa nggak stres gue, apa nggak gitu kayak apa nggak benci gue sama ini anak gitu. Oh, baby blues ya namanya ya? Ya sih? Bahkan baby ya semua keadaan juga kayak gitu kan. Iya. Udah ngomong ke bapaknya. Gue masih nggak nemu jalan keluar Pak. Karena masih nyuruh jangan kayak loh ya gue mau pisah, gue capek gila gitu. Iya. Gila gue kerja mati kerja, emang fashion gue kerja kayak seanjing ini, gaji itu bukan buat gue gitu, buat lu berdua. Ya apa sih yang gue nikmatin dari gaji gue makan di kerjaan. Yeah. Gue mandi, ya paling gue nikmatin gaji gue dari sabun, gue beli sabun, gue beli baju buat perlengkapan, itu doang. Selebihnya lu yang nikmatin, lu makan segala macam, anak kita makan, even gaji nggak terlalu gede lah gitu. Yeah. Nah udah ada kayak gitu, gue nggak nemu jalan keluarganya di ayahnya dia, gue pergi ke Bogor, ke ibunya. Pisah nih ceritanya. Udah ini pisah, tapi gue mau ngasih penjelasan kenapa gue mau pisah. Iya. Yeah. Gitu. Nah, ibunya lumayan strike. Okay. Ibunya tuh lumayan kritis lah kita jadinya. Ibunya kritis. Saya ngomong kayak backgroundnya apa ini ibunya? Apa ya? Ibu rumah tangga. Oh, tapi kritis ya. Iya. Akhirnya lu ketemu tuh mama mertua nih. Iya, di sini Bang. Minum dulu. Gila. Minum. Itu yang gue jelasin ke dia, ke istrinya, ibunya. Bahkan saya ngeliat sendiri Bu, di saat dia lagi main sama cowok lain, saya diem aja, saya nggak marah. Kamu yang bener kalau ngomong gini. Lah, silakan tanya anaknya. Ini ada anaknya kan ambil nangis. Silakan tanya anaknya. Saya marah-marah ke ibunya. Karena nggak nemu jalan keluar, malah lu ikut juga berarti ke sana ya. Dia duluan. Oh duluan. Jadi kan saya ngantar sama bapaknya nih, Menteng. Udah ngomong bapaknya, saya pulang. Tapi dia lanjut ke Bogor, gitu. Nah, besokannya setelah saya minta izin ambil PH lah, cuti yang tanggal merah gitu, saya pergi ke Bogor mau ngejelasin itu, mau ngejelasin kenapa saya mau pisah. Ya Bu, mohon maaf saya nggak bisa bertahan. Soalnya saya ini capek Bu, gitu. Perannya dia tuh bukan peran ibu rumah tangga gini. Kalau kayak gini, padahal saya udah ngasih ke legowo, keluasan hidup kan. Ngasih kayak lu nggak perlu kerja, lu harusnya nggak perlu kerja, lu nggak perlu cuci baju, lu nggak perlu beres-beres, lu nggak perlu masak buat makan gitu. Kayak duit gue tuh kayak lu bisa dengan gampang gitu. Ya fokus lu adalah ngejaga anak. Ya emang betul. Yang gue sadarin adalah kesalahan gue. Betul, gue nggak ada kekurangan waktu. Yang seharusnya kamu ada masalah apa? Yang cewek-cewek yang masih muda, yang masih bukan gila perhatian lah, yang masih butuh kehangatan lah gitu. Jadi edukasinya adalah lu manjain istri lu dengan duit apa, nggak perlu nyuci segala macam, tapi ada yang lu nggak nafkahin, itu waktu betul. Lu jarang pulang, ya betul. Itu ya lu sadar di situ. Gue sadar itu. Akhirnya apa? Tadi lu diancam-ancam sama mama mertua bagaimana? Karena kan gue tiap kali ngomong selalu dibantah kan sama orang tuanya. Saya marah. Ya ibu,
ini gak ada jalan keluar nih gitu. Saya mau kayak keikhlasan loh. Ini loh saya kasih anaknya ibu. Gue balikin bang anak gue. Maksudnya itu tuh gue bawa pulang gitu. Maksudnya ini gue bawa pulang ke ayahnya. Udah gitu kan. Gue udah ngasih tanggung jawab. Dimana ketika dia hamil gue siap tanggung jawab. Ketika gue mau cerai pun, gue mau cabut, gue mau keluar pun sama kehidupannya dia. Gue ngomong gitu. Gue gak kabur. Gue siap ngomong gitu. Udah ngomong ke ayahnya, ngomong ke ibunya tuh dia ngomong kayak gini. Kamu ngomong jangan salah lagi, jangan sembarangan. Ini yang kamu ngomong tindak pidana. Saksi ini gitu. Gue kayak diem. Perasaan gue yang perasaan gue yang merasa disakitin di sini. Perasaan gue ngasih tahu ya gitu. Karena kan emang kita berhadapan sama seorang ibu kali ya. Iya, jadi mungkin kalau di bapaknya kan lebih legowo kan, lebih nalar gitu, ini perasaan gitu. Nih kalau iya nggak bisa, kamu ini anak kamu biarin, jadi terus gimana? Ya boleh saya ambil silakan gitu, saya ambil boleh bu. Si istri saya marah-marah, jangan, ini anak gua gini. Ya, oke, santai gitu. Si suami dari orang tuanya ikutan kayak hati-hati kamu, saya berani loh, kayak ngancem tuh, secara kayak buat gua di penjara selalu. Ya KO lah gitu, gue berani gitu. Dia kan kayak pernah, karena saya udah pernah ngalamin banyak hal gitu. Hati-hati aja kalau kamu ngomong kayak gini ada gitu. Gitu. Iya, ya dia nggak ngancam langsung kayak secara verbal, enggak, dia ngasih tahu hati-hati gitu. Ya saya nggak main-main. Kalau saya mau, kamu bisa mati gitu. Hati-hati gitu. Ya udah, gue bilang gue siap kok di penjara gitu. Saya kan merasa kayak gitu. Ya udah papa mau gimana? Saya siap kok di penjara. Karena saya ngerasa kayak perasaan gue udah bener-bener aja nih, karena udah berapa kali nih gue ngasih tahu ini loh yang ngebuat gue nggak betah, bukan karena gue nggak nyaman, enggak, karena ini kan masa harga diri ya pak. Lo dihianatin lah ya. Iya. Kok bisa ngechat Facebook padahal kita masih suami istri gitu loh. Kok bisa gitu, maksudnya kok bisa download ya gue lihat itu walaupun dia secara pertanyaan dia nggak bisa jawab harusnya, tapi dia jawabnya ada faktanya ya. Iya, ini ada Gmail dengan akun Putri Safira gitu. Aduh, nama lagi izin sensor ya bang. Ya, nanti dia sensor ya, banyak sensor. Nah, ya udah paling kayak gitu, kayak terus gue ngomong kayak Bu, Pak, oke, saya sekali lagi minta maaf kalau ada omongan saya yang ngebuat ibunya sakit hati, karena kan anaknya nih yang saya kasih tahu. Saya ngomong, karena kan saya mulai kayak gini. Ya karena bahkan ketika dia main sama cowok lain pun saya ada situ pak, gitu. Ya kan, maksudnya saya datang gitu kayak, ya nggak marah. Bahkan saya nggak marah loh ke anak ibu. Saya nggak mukul. Ya kan, saya nggak ngapa-ngapain anak ibu. Saya marah. Ya even dari teriak-teriak, ya marah teriak-teriak ya kan. Tapi tetap saya pulangin kan ke ayahnya, ke ibunya segala macam. Saya datang juga ke ibu kan, ini saya jauh-jauh loh bu dari Jakarta Utara ke Bogor buat kayak ngomong itu, buat ngomong pamit gitu lah, biar tahu juga nih solusinya gimana anaknya gitu. Gue siap kok gitu segala macam, asal anak saya bisa lihat gitu. Nah kenapa saya mau buat ngomong ini pak? Jadi kayak saya mau, entah viral atau enggaknya, saya mau tuh istri saya sadar kalau saya tuh sayang anak saya. Oke, yang lo ini perjuangkan berarti anak. Ya. Lu jarang ini lihat. Setengah mati pak, bisa-bisanya dia. Ini ada kondisi, gue kangen anak gue. Dia nitipin anaknya ke pacarnya. Terus dia nggak tahu kemana. Nggak bisa dibiarin dong itu. Ketika anaknya udah gue ambil, tuh pacarnya nih marah-marah ke gue, marah-marah ke mantan istri gue. Gila, bayarlah ini. Saya udah biayai ini nih. Lah, kenapa? Bayarlah gitu. Pokoknya ini sekian, susu sekian, ini sekian. Ya Allah. Gue marah. Bentar. Apakah gue setuju kalau anak gue ditaruh ke lu? Gue nggak tahu apa-apa. Kenapa tiba-tiba ada anak gue di lu? Hanya sekedar pacar doang. Ya karena ya anak gue ganteng bang, lucu, imut lah gitu kan. Siapapun mau. Cowok ya. Betul. Kalau abang udah lihat IG-nya itu kan, saya udah kasih kirim IG-nya tuh, lihat silakan ada. Ya. Kok bisa gitu, mantan istri saya tuh nggak tahu kemana, tapi nitipin anaknya tuh nggak ke orang tua, nitipnya ke pacarnya. Ketika yang gue ambil, mereka akhirnya bermasalah, minta pertanggungjawaban biaya, gitu loh. Kayak saya bilang saya sempet masalah karena kan dia orang Ambon kan pacarnya, sampai mau gitu. kayak bang, lu mau ngapain gue juga udah amat bang, asal anak gue selamat gitu.
lu hanya permasalahan biaya, silahkan, tapi gue nggak bisa bayar full cash yang lu terapin ini, bayar segini, gue nggak bisa cicil kalau mau. Ya dia nggak terima, bayar segini lah. Bang, ini gue udah diselingkuhin, masa gue diperas sama pacarnya yang gue bahkan nggak tahu. Dia selingkuh sama orang itu? Hah? Sama pacarnya itu? Oh beda lagi. Beda lagi. Jadi itu kayak, lu tahu kalau lu dengar dari ceritanya kenapa bisa pisah? Dengar nggak bang gara-gara apa? Ya dari POV-nya pacarnya karena gue yang kurang waktu. Ya. Ada nggak dari dia ngomong kalau gue selingkuh? Ada nggak dari ngomong kalau gue jahat segala macam? Ada nggak? Nggak ada. Itu doang, nggak ada waktu kan? Ada waktu, ekonomi lagi susah. Ya udah, jadi problematik gue yang selalu gue pertahanin ketika ini anak gue ambil, nggak bisa terus. Sekarang pun gue bakal nggak tahu ini anak gue di mana bang. Gitu. Gue pernah dapat kesempatan kayak gue pegang anak gue sebulan, seminggu, 2 minggu, seneng banget tuh kayak. Ada kesempatan itu? Ada. Gimana caranya lu ambil? Datang ke Bogor? Enggak. Nomor rekening sini. Gitu. Oh, rekening dulu. Iya. Ada kondisi kayak. Langsung ke mantan? Langsung ke mantan. Kadang dia minta buat kirim ke orang tuanya, gue kasih ke orang tuanya. Oh, berarti hubungannya masih lumayan baik dong. Masih ada komunikasi gitu ya. Untuk anak. Untuk urusan anak, Pak. Untuk urusan anak kayak lu mau gue kasih. Bahkan gue pernah bilang ke dia, gue mau bikin perjanjian nih gitu. Lu gue kirim 2 juta sebulan asal anak sama gue mau bawa pulang ke Makassar. Gak masalah gitu. Oke. Sampai tapi nggak pernah ini anak gue. Tapi lu nggak pernah ngejaga anak itu gitu loh. Iya. Lu ngerasa itu anak lu, tapi lu nggak pernah ngejaga dia. Lu selalu titipin ke ini gitu. Ya. Dengan alasan apa? Kalau emang lu kerja, oke nggak masalah gitu. Tapi lu kerja sampai apa sih? Sampai masa lu ngebiarin anak ini ke keluarga yang kita bahkan nggak tahu dia siapa, nggak ada sisi keluarganya. Dan ketika gua ambil, kenapa gua ditahan? Kenapa gua nggak boleh? Nah, selama anak itu anak lu di lu misalnya. Betul. Saat lu kerja, dikemanain? Saat gua kerja, gua bawa ke kerjaan. Serius? Serius. Ini gua punya pacar bang. Seng, aku di kosan nih. Gitu. Sayang, kamu boleh gak ke kosan 3 jam 4 jam. Habis itu ketika aku pulang kamu boleh deh. Pacar lu suruh jagain anak? Gak cuma pacar gue suruh jagain anak. Sama aja dong kayak dia juga. Sama aja. Bedanya gue gak lama. Oh gak lama. Karena ketika gue udah kayak gue bayar bang, kayak ini loh duit ini buat ini. Oh jadi babysitter. Beda kalau dia kan kayak naruh terserah mau diapain deh gitu. Pakai paket duitnya yang mau nanggung lah gitu. Kalau enggak gue nih, sayang aku harus kerja nih jam segini 4 jam aja deh gitu, boleh ya. Nah ketika pulang masih enak, masih bisa ketemu anak gue. Halo Saka gitu kayak ya gitulah. Makanya kenapa mau gue bawa ke kampung langsung ke orang tua, langsung kayak biar gue nggak kayak gini, biar gue bisa fokus kejar uang, kerja segala macem. Lu mau minta berapapun dalam sebulan gue jabanin, tapi ya jangan gede-gede juga gitu. Saya 3 juta masih worth it lah. 3 juta sebulan gue masih kirim ke lu. Ke siapa? Lu siapa? Ke istri gue. Mantan istri gue. Mantan? Lu mau ngasih nafkah juga? Gue mau perjanjian asal anak sama gue. Oh gitu? Iya. Gue gak mau, gue capek ngeliat anak gue kemana-kemana gak tahu bang. Tapi perjanjiannya itu kan harus masa selamanya. Dan nanti kalau dia kawin lagi gimana? Sampai gede pun, sampai kita ngerasa kayaknya ada kondisi kayaknya gue gak perlu kirim deh. Itu mainan gue kan. Saya kayak nantilah ada lah gitu. Maksudnya gue kirim sampai setahun 2 tahun sampai ada anak sadar. Sampai anak udah sadar mau ikut sama siapa, kita siap ke pengadilan. Lu gak bisa katakan lagi. Oke, caranya begitu. Biar si anak ini besar dulu. Betul bang. Biar dia bisa memilih pilih papa apa mama gitu. Betul. Mama gue suka marah-marah ke gue. Ambil sini. Saya lihat si mantan saya ya. Saya lihat si itu ngerokok live di TikTok gitu. Di Facebook atau di TikTok ngerokok, ada Saka di situ. Nah tolong ambil itu, kasihan gitu. Kacau bang. Oke. Berarti gimana hubungan lo dengan pacar terakhir? Ini terakhir ini. Iya. Yang ke? Itu kelima ya? Lima. Lupa gue. Ya. Yang lu jadiin babysitter. Baru tadi di nelpon nih PJ. Tapi nggak keberatan lu jadiin babysitter? Dalam tanda kutip ya. Itu yang gue bilang bang, dewasa orangnya. Oh dewasa orangnya. Orang mana nih? Orang Jakarta. Lagi. Lahir di Jakarta Utara. Cuman kalau yang Jawa anak pik atau gimana? Enggak jauh banget. Ya mainnya di sini mulu karena emang orang sini kan. Saya di Jakarta Utara. Ini sekarang cewek saya di Jakarta Utara.
Ketemunya di IG. Oh IG, wah ini ketemunya bukan di dating apps nih. Enggak, kali ini sama-sama aplikasi tapi bukan IG. Bukan iya, tapi IG kan lebih ke inilah, lebih profesional gitu pertemanannya. Emang iya profesional. Nah, maksudnya IG nggak kayak cari pacar. Gitu. Iya dengan net tertentu ya. Iya beda. Buat kerjaan kan kalau IG mah. Iya, betul. Hubungannya udah sampai mana nih? Nikah belum. Nikah belum. Karena gue nggak mau buru-buru lagi deh. Nah ini, lu percaya nggak sama karma? Gue percaya. Lu percaya? Gue percaya. Kenapa percaya? Kan orang kan mau berubah. Betul. Iya, kalau orang ketemu baik-baik, masa dikasih karma juga? Itu yang saya pikir. Apakah ada saya punya masalah apa sama kehidupan di masa lalu sampai saya harus seperti ini gitu? Oke, sekarang kita beda nih. Dari awal pacaran yang jadi istri cuman yang ketiga apa keempat tadi? Keempat yang jadi istri. Masalahnya itu apa, komunikasi lancar nggak sih? Yang bikin mereka selingkuh? Ada kekurangan di. Betul. Kalau komunikasi bukan komunikasi secara kasar ya, enggak gitu. Ya komunikasi yang baik. Misalnya ada masalah ini kita komunikasi, mau berintim juga komunikasi. Itu semua komunikasi kan? Betul. Ada yang kandas kayaknya komunikasinya. Betul. Sehingga yang bikin jadi selingkuh komunikasi sama pria lain, ya kan? Betul. Itu yang saya bilang. Makanya tiap kali yang saya selalu suka merenung Bang, kayak lu tau gak sih Bang Jim, kayak lu kayak diem anjing kenapa ya, oh selain waktu apa yang ngebuat gue selalu bayar itu gitu kan ya, supaya kedepannya tuh gue nggak mau kena hal yang sama Bang. Okay. Sekali-kali dong gue selingkuhin, sekali-kali enggak sekali gue nggak dikasih kesempatan itu. Maksudnya kayak bukan mau gue jahat, enggak, cuman perasaan gue baik-baik aja deh kalau hubungan gitu. Iya, ada yang lu baik-baik, lu gak selingkuh tapi lu yang diselingkuhin. Iya. Ini namanya kerubah nih, namanya jadi boti kalau kayak gini. Jadi kurang banyak kan, karena kan tiap kali gue punya teman, gue suka kayak denger ceritanya mereka gitu, kayak lu kenapa sih gitu. Iya. Ada teman-teman lu yang diselingkuhin juga? Yang diselingkuhin jadi boti ada banget gitu, kayak sampai dia mau adalah gitu. Bundir. Enggak bundir, boti terus kayak dia mau kayak ngerangin saya gitu. Ada banget gitu. Oke, dari pelajaran apa yang penonton bisa ambil dari lu nih? Dari kisah lu jarang ada waktu, lu diselingkuhin karena mungkin komunikasi lu agak kurang sehingga dia komunikasi sama pria lain. Oke. Apa coba yang orang bisa tonton supaya ya bisa belajar dari lu dah, dari hidup lu. Kita banyak ya dapat tragedi perselingkuhan gitu. Saran saya waktu tadi kan ngaruh tuh. Saran saya jangan terlalu fokus di berita-berita perselingkuhan. Jangan kayak di TikTok ada yang selingkuh, itu tuh ngedoktrin kita loh Pak. Oke. Ngedoktrin kita seolah-olah selingkuh itu hal yang wajar gitu. Dinormalisasikan. Betul, karena sering kelihatan kan berita lagi harusnya kayak saran saya gitu. Sebisa mungkin Reels atau TikTok tuh jangan sampai kelewat lah. Jangan sampai ada di mana lu nemu konten perselingkuhan. Justru dia tertarik sama cara selingkuhnya, jadi dia belajar dari situ, bukan belajar pelajarannya apa yang bisa dipetik. Banyak yang nggak pikir sama situ Bang. Banyak yang gue mau lihat pelajaran, enggak. Ada yang emang orang tuh suka drama Bang, kayak ini selingkuh kenapa ya? Hal biasa kalau aku ngelakuin ke cowok aku kayaknya bisa deh. Kalau itu kayak menormalisasikan karena udah sering kejadian kasus seperti itu. Okay. Betul. Ya selain ini emang abangnya sendiri yang fokus di tajuk ini kan. Iya. Cuman kan ya itu pertama. Yang kedua kan seperti yang masing-masing pribadi. Gue paham gue diselingkuhin karena gue tahu gue nggak ada waktu buat pasangan gue. Berarti harus kasih waktu. Enggak perlu kerja terus uang. Lu kasih uang lu laundry ini tapi waktu yang lu kasih. Gue jauh-jauh Pak saya jauh-jauh dari Makassar ke Jakarta tuh bukan mau pacaran sama Pak Jim. Kerja kan. Iya. Gue enggak mau kayak sekedar gue mau balas dendam sama omongan gue yang dulu mementingkan pacaran dibanding ikut sama orang tua gue, sama bapak gue. Yang tadi gue bilang dia ngajak gue buat ke Batam, kuliah, kerja, gampang harusnya, privilege kan. Jadi lu mau buktiin lu bisa kerja gitu. Nah sekarang ini gue mau balas dendam dari omongan gue. Nih loh,
kemarin lu ngomong gara-gara pacaran lu gak ikut. Nih akhirnya ini yang lu rasain. Ini lu harus berjuang mati-matian untuk dapat itu. Padahal dulu kalau lu ikut bokap lu, itu yang ini saya bilang dalam hati ya. Kalau ikut bokap lu, gila lu harusnya privilege udah enak gitu. Di Batam semua kenal bokap lu. Orang terpandang GM, ya kan? Ya, selain GM dia pernah ketua LPPN RI. Kepulauan Riau. Dia itu salah satu kayak semacam teman organisasi di KPK. Orang besar berarti. Betul. Pernah tim suksesnya SBY dulu. Ada fotonya. Itu kayak. Iya. Berarti sekarang lu mau buktiin berarti? Ya gue mau buktiin. Kerja mati-matian. Kerja mati-matian. Kalau emang ini loh sekaligus buat dendam gue. Kalau ini loh hasil yang lu lakuin kalau dulu, karena lu dulu mentingin pacar gara-gara. Gara-gara lu mau balikin keadaan buat lu sekarang udah lebih dewasa punya anak juga ya. Iya. Udah di tahap jenuh lah sekarang ya mungkin. Tahap jenuh. Jadi even kayak cewek gue selingkuh pun yang sekarang selingkuh pun, oh ya udah. Ya udah lo mau ngapain lagi? Tapi dari situ kan lu banyak belajar dong. Kenapa lu diselingkuhin? Kenapa lu selingkuh juga ya kan? Betul. 2 faktor yang selalu gue dapat. Gue nggak ada waktu. Gue jarang komunikasi. Lu boleh nggak ada waktu bang. Tapi lu setidaknya komunikasi terus. Halo sayang, aku lagi di kerjaan ini. Sejam lagi aku mau kabarin kamu. Halo sayang, ambil WC boleh. Tapi itu gue nggak lakuin bang. Gue kerja, HP gue lepasin, gue jauhin HP gitu. Kerja, tahu, ini kita di jam berapa ya? Gitu ya. Ya sebenarnya tuh mengangkat dari hubungan. Ya kejar aja dulu siapa yang lo pengen kejar gitu motivasinya. Karena kalau lu kejar, even cewek lu tuh gak ada kepikiran mau selingkuh kalau dia tahu lu tuh ada potensi untuk naik, untuk sukses. Oke, waktu dan komunikasi berarti poinnya ya. Betul. Dan lu kalau nggak ngebukain pintu, dia nggak ngebukain pintu, sama-sama saling percaya, nggak akan terjadi. Niat dan kesempatan, benar nggak sih? Betul. Ada niatnya mau selingkuh, kesempatan, wah laki gue nggak ada nih, cewek gue juga jadi nih barang gitu. Niat dan kesempatan. Betul. Kurangnya waktu, komunikasi. Kadang gue untuk yang sekarang ini ya. Kadang gue suka pengen minta maaf ke cewek gue sendiri karena gue kayak sempet kayak mau menormalisasikan itu. Apa itu? Perselingkuhan. Serius karena kayak anjir gue capek nih, mau sampai kapan gue. Gimana tuh? Dia pernah ngomong kan, kira-kira dari sekian banyak trust isu lu tentang cewek, tentang hubungan, lu bakal balikin gak? Oke, disclaimer dulu ya, kalau gue sih nggak setuju ya sama kayak gini-gini ya. Normalisasikan selingkuh itu ya. Jahat bang, karena iya gue tahu tuh jahat, tapi kayak seumpama nih kalau lu seumpama digituin terus, lu harusnya cari pasangan, bukan ngedukung, yang mau ngebantuin lu sembuh. Itu betting. Penyakit menurut lo ini berarti? Penyakit bang. Karena lu ngerasa udah biasa kan, balas dendam kan aja gitu. Kayak orang kok banyak banget gue liat di konten di gimana pun, kok banyak banget cewek yang masa diselingkuhin kayak FYP-nya begitu semua. Iya, kenapa nih? Oh iya, gue juga gitu. Itu penyakit bang, yang padahal gue bukan orang yang seperti itu. Tapi ketika gue liat konten-konten itu ngaruh bang. Kayak anjir, kayaknya kok gampang banget cowok-cowok nyelingkuhin cewek ya. Coba ego dan ambisi. Oke, sekarang kan algoritma jahat sekali loh. Lu lihat aja 3 detik lu gitu semua. Betul. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, ini bermanfaat banget. Oke.